Teo's grandmother did indeed pass away, but the woman he described as the most beautiful girl he'd ever met, the love of his life, never died. She also never lived. Hai, welcome to Artocals. Kita selalu sebutkan bahwa yang namanya dunia maya penuh dengan kebohongan. Hampir 100% kejahatan dunia maya bersumber dari akun sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga aplikasi kencan. Itulah yang akan saya bahas kali ini. Bukan sekedar catfishing atau penipuan secara online. Ini udah jauh melebar sampai kemana-mana karena menimpa seorang atlet yang cukup terkenal di Amerika, yaitu Manti Teo. Bahkan dia sudah sempat melakukan interview di beberapa acara televisi tentang pacarnya tersebut yang ternyata tidak pernah ada. Kejadiannya pada tahun 2012, di mana mungkin pada saat itu video call belum terlalu trending. Mungkin WhatsApp juga belum ada aplikasi video call-nya ya, karena masih marak sih penggunaan MySpace atau juga Skype. Saya lupa ingat aplikasi apa saja yang tren pada tahun 2012, tapi akan segera kita bahas kenapa juga waktu itu video call belum menjadi alternatif untuk mengkonfirmasi teman online kita nyata atau enggak. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dia dilahirkan pada 26 Januari 1991 di kota Laie, Hawaii. Bernama lengkap Manti Maletaului Teo. Tumbuh dan besar di Honolulu, Hawaii. Sejak sekolah dia suka dengan olahraga football dan juga debutnya dimulai pada tahun 2006 saat ikut tim junior football di Honolulu. Karirnya semakin mantap jiwa saat dia kuliah, masuk ke Liga Utama untuk tim Notre Dame sebagai lini belakang di awal tahun 2009 sampai 2012. Dia pun pindah ke Florida dan ikut pelatihan di IMG Academy di Bradenton. Inilah awal karir profesionalnya. Di usia 21 tahun dengan tinggi 188 cm dan berat 102 kilo, dia digadang-gadang menjadi bintang masa depan tim football di Amerika. Ketenarannya semakin meningkat menjadi idola dan dikagumi banyak orang. Namun kelihatannya Manti Teo tetap menjadi pribadi yang pemalu dan pendiam di luar rumput hijau, tapi sanggup membawa timnya menjadi Scudetto. Waduh, udah kayak penyiar Bundesliga belum? Cerita ini bermula pada tanggal 28 November 2009 ketika Manti Teo bersama tim Notre Dame bertanding di kota Palo Alto, California. Dia kenalan dengan seorang gadis yang bernama Lenai Kekua yang aslinya juga dari Hawaii, namun kuliahnya di Universitas Stanford dan juga fans berat tim Notre Dame. Mereka kemudian saling bertukar nomor telepon, saling SMS, ngobrol juga dengan Lenai di Twitter. Jalinan kasih mereka sangat mesra walaupun kemudian dikatakan jarak memisahkan karena memang saling berjauhan tinggalnya. Sebenarnya sifat Manti Teo yang pendiam dan sedikit dingin sama wanita membuat beberapa temannya seperti ragu akan kejantanannya. Sebagian seperti mempertanyakan orientasi seksualnya, padahal mah emang orangnya pendiam dan pemalu. Nah, hal ini yang membuat Manti Teo akhirnya mulai cerita kepada teman-teman dekatnya tentang hubungan dia dengan Lenai Kekua yang sepertinya jarak jauh, namun sudah saling serius. Yang pada akhirnya membuat teman-temannya Manti Teo, khususnya rekan satu timnya, mendorong Manti Teo buat nembak Lenai Kekua menjadi kekasihnya, supaya si Lenai enggak keburu digait orang. Maka Manti Teo pun ketemu dengan Lenai Kekua, menyatakan cintanya. Manti Teo mendefinisikan sang pacar Lenai sebagai gadis yang bukan hanya cantik secara fisik, namun juga secara sifat. Possibly the most beautiful girl I've ever met. Not because of her physical beauty, but the beauty of her character and who she is. She is just that person that I turn to. Hubungan pacaran Manti Teo dan Lenai akhirnya mulai mencuat dari teman satu timnya yang bernama Robbie Toma.
Nah, karena olahraga football ini kan sangat ngetop ya di Amerika, akhirnya semua fans dan media tahu tentang hubungan Manti Teo dan sang kekasih, Lenai Kekua. Semua mewawancarai dia, dan Manti berjanji akan segera membawa sang pacar muncul di publik. Bahkan kemudian ayahnya Manti Teo, yang bernama Brian Teo, menceritakan kepada publik tentang perjalanan Manti Teo dan kekasihnya Lenai ke Hawaii pada tahun 2011 untuk bertemu dengan orang tua Lenai dan menceritakan keseriusan mereka. Namanya juga Manti Teo ini sering keliling Amerika karena bertanding ya, jadi dia tidak tetap di suatu kota aja. Nah, saat dia di luar kota pada Januari 2012, sang kekasih, Lenai Kekua, mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Lalu Lenai pun harus balik ke Hawaii supaya bisa dirawat oleh keluarganya. Hal ini membuat hati Manti Teo sedih. Namun dia berjanji kepada sang pacar Lenai untuk terus melanjutkan semua pertandingan, karena kan pertandingannya masih banyak untuk liga musim tersebut. Dan parahnya lagi, ketika dalam masa perawatan karena kecelakaan mobil, baru diketahui Lenai selama ini memiliki penyakit leukemia dan sudah stadium akhir. Inilah yang semakin membuat hati Manti Teo sedih. Selama 8 bulan sejak perawatan Lenai, sang kekasih Manti Teo belum bisa menjenguk karena padatnya jadwal pertandingan. Teman-teman satu tim Manti Teo akhirnya tahu penyakit Lenai Kekua, dan semua fans football se-Amerika juga tahu. Jadi setiap yang mereka mau bertanding pasti dilakukan doa bersama oleh semua pemain dan penonton di lapangan untuk kesembuhan pacar Manti Teo, yaitu Lenai Kekua. Sebuah kisah cinta sejati yang sangat menyentuh. Setiap malam, Manti Teo dan Lenai Kekua selalu teleponan berjam-jam menceritakan banyak hal tentang rencana masa depan mereka, tentang keadaan Lenai yang selalu terbaring di rumah sakit, tentang pertandingan yang dihadapi Manti Teo. Bahkan abangnya Manti Teo yang menjadi manajernya juga sering SMS-an sama Lenai jika Manti Teo sedang bertanding. Bukan hanya di situ, Lenai Kekua ini kan main Twitter juga ya, dengan nama LoveMSMK. Nah, Lenai juga mengirimi foto dengan nama Twitternya tersebut kepada Manti Teo, mengirim voicemail ucapan cinta dan selamat tidur. Bahkan pernah mengirim video mengucapkan selamat bertanding, pokoknya kisah cinta sejati. Sampai kemudian pada tanggal 11 September 2012, dikatakan Manti Teo dan Lenai Kekua teleponan sebelum Manti Teo dikarantina menjelang pertandingan 4 hari lagi. Jadi kalau mau tanding mereka dikarantina dulu dan nggak boleh megang handphone. Di telepon itu Lenai mengatakan kepada Manti Teo buat berjanji apapun yang terjadi terhadap dirinya, Manti harus tetap meneruskan pertandingan, dan Manti Teo berjanji saat itu. Esoknya tanggal 12 September 2012 saat mulai masuk karantina menjelang laga Notre Dame melawan Michigan Tail, Manti Teo ini menerima kabar dari abangnya yang merupakan manajer dia juga bahwa nenek mereka meninggal dunia di usia yang ke-80 tahun. Bukan hanya sampai di situ, kurang lebih 6 jam kemudian sang abang memberitahu kepada Manti Teo bahwa dia mendapat SMS dari orang tua Lenai yang menyatakan bahwa sang pacar Lenai Kekua meninggal dunia setelah 8 bulan bertarung dengan penyakitnya. And he was just crying and crying and crying, and that's when I kind of knew, but I was still in denial. You know, I was like, don't tell me you're crying, because it's what I'm thinking. And that's when he just said, she's gone. Teo's girlfriend, Lenai Kekua, who was battling leukemia, had died. I just lost everything. And, you know, I cried, I yelled. I've never felt that way before. Kesedihan mendalam ini membuat Manti Teo menangis sekencang-kencangnya. Padahal esoknya mereka akan menghadapi pertandingan final melawan Michigan Tail. Teman satu tim Manti Teo mengatakan keadaannya sangat kacau malam itu. That was his roommate the night before the game. You know, he could barely sleep. And, you know, it was just a rough night for him. And for him to be able to show up the next day and, you know, play inspired and play as hard as he did, it was just fitting that he got the game ball, or Lenai. Kesedihan mendalam ini segera sampai di telinga semua penggemar football. Sesaat sebelum bertanding, penonton meneriaki nama Manti Teo dan memberikan semangat serta kekuatan karena Manti Teo tetap bertanding walaupun sedang kehilangan pacarnya.
Kelihatannya ini yang memotivasi Mentai Theo bertanding saat itu dan tim Notre Dame pun menang. Doa bersama oleh pelatih dan manajer tim pun selalu membawa nama Lenai Kekua. Bahkan diberikan waktu khusus kepada Mentai Theo mengucapkan kata-kata kemenangan sambil menangis menceritakan kisah cintanya bersama sang kekasih hati Lenai Kekua. Perayaan kemenangan Notre Dame saat itu juga dirayakan tim lawan, Michigan Tail, di hadapan 80.000 penonton yang hadir. Pertandingan besar itu didedikasikan untuk Lenai Kekua yang meninggal karena leukemia. Beberapa bulan setelah pertandingan itu, kisah kesedihan Mentai Theo menjadi topik hangat di semua media. Dia diwawancarai sana-sini karena menjadi contoh, walaupun keadaan ditimpa musibah dan kemalangan, harus terus semangat dan hidup mesti optimis. Bahkan salah satu stasiun TV membuat program khusus berjudul Strong of Heart yang menceritakan perjalanan karir Mentai Theo, khususnya perjalanan cintanya dengan Lenai Kekua, sang kekasih yang telah pergi untuk selamanya. Sebuah kisah cinta sejati yang tidak egois. Walaupun sedang sakit, sang pacar terus menyemangati Mentai Theo untuk bertanding sampai tenaga terakhir. Sampai suatu ketika dengan hebohnya foto Lenai Kekua bertebaran di setiap sudut kota dan juga di internet sebagai gadis yang menyentuh hati banyak orang, muncullah seorang wanita bernama Diane O'Meara yang sangat kaget luar biasa karena wajahnya ada di mana-mana sebagai gadis yang udah meninggal karena leukemia. Foto-foto Lenai Kekua yang dipuja-puja dan ditangisi setiap penggemar football itu adalah dirinya, Diane O'Meara, yang kemudian melapor ke kantor polisi dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dia heran lah ya, kok orang-orang pada nangisin foto gua. Dia pun mulai membuka Google dan mencari tahu khususnya di website football, sebenarnya ada apa nih. Namun kelihatannya Diane O'Meara kemudian tahu apa yang terjadi dan menunjuk seorang pria sebagai dalang dari semua ini. Pria tersebut bernama Ronaiah Tuiasosopo yang merupakan mantan teman SMA Diane O'Meara. Diane ternyata selama ini dijebak oleh Ronaiah yang mengatakan memiliki sepupu yang akan operasi otak. Jadi Ronaiah beberapa kali minta Diane mengirimkan foto-foto dengan berbagai macam pose, pakai tulisan nama Mentai Theo, pakai nama Twitternya, bahkan mengirimkan video selamat bertanding untuk sepupunya itu karena sang sepupu waktu itu mau bertanding catur katanya. Waduh. Sebenarnya Diane dan Ronaiah sudah lulus SMA sejak tahun 2007. Mereka juga nggak begitu akrab dulunya karena bukan sekelas. Dan sejak lulus SMA tidak pernah komunikasi, selain saat Ronaiah cerita tentang sepupunya yang sakit dan ngefans Diane pas lihat di Facebook aja. Kemudian Diane pun menghubungi Ronaiah, memarahi dan menyuruh Ronaiah menghentikan semua kebohongan, mengakui kepada Mentai Theo bahwa semua tidak benar, atau Diane akan melaporkan Ronaiah kepada polisi. So you know Ronaiah Tuiasosopo? In high school. In high school. And had you been in, how long ago was that? I graduated in 2007, so... Okay. Had you been in touch with him over the years? No, he never contacted me up until this past December. So Never saw him. that first photograph, how did he get that photograph? Where did he take that from? Right, he contacted me through multiple messages on Facebook, relaying that him and his cousin had been in a traumatic car accident. He basically said that he's creating a slideshow for his cousin who's waiting for his brain surgery and to help him out if I could send a photo of myself. He in fact was stalking my profile for 5 years, taking my photos, and he created For 5 years he was doing this? He created this identity that was not me. It was this Lenai Kekua with my face on it. How does that feel? I mean, emotionally. It's unnerving. I mean, it's very frustrating. And even still, when I see the photos and when I see how they've been exposed all over the media, it's hard. But I mean, the fact is, this doesn't just happen to me. Sure. You know, granted, this is a very unique situation that involves mass media, but this happens every day. It happens to people all the time. Yeah, which is the most devastating thing.
Mungkin kamu bertanya-tanya, loh selama ini Mentai Theo teleponan sama siapa dong? Kirim-kiriman voicemail sama siapa dong? Ternyata Mentai Theo selama ini teleponan sama Ronaya Tuiasosopo, karena ternyata si Ronaya ini suaranya memang agak sengau dan sedikit ngondek. Dengan bermain bersama mulutnya lah, Ronaya berhasil membuat suara wanita di telepon dan voicemail guna mengelabui Mentai Theo. You know, we just got here and I'm getting ready for my first session. Just want to call you, keep you posted. You know, I got here and I'm getting ready for my first session and just wanted to call you and keep you posted. Pada Desember 2012, Ronaya akhirnya menelepon Mentai Theo, tentunya dengan nomor handphone Lenai Kekua yang dulu. Nah, si Mentai Theo sempat kaget, loh, Lenai Kekua, kamu masih hidup? Akhirnya Ronaya mengaku bahwa dia selama ini membohongi Mentai Theo dengan semua cerita tentang Lenai Kekua. Tidak ada gadis bernama Lenai Kekua, tidak ada yang tabrakan mobil, tidak ada yang kena leukemia dan meninggal. Semua hanya bohong karangan Ronaya Tuiasosopo, dan alasan Ronaya melakukannya hanya karena dia ngefans berat sama Mentai Theo dan punya fantasi jadi pacar Mentai Theo. Waduh, si Ronaya ini mengaku hal tersebut dan dia juga bilang pengen deket dengan Mentai Theo. Kemudian berita ini mulai heboh dan viral, apalagi Dayen Omiara dipaksa sama keluarga dan teman-temannya untuk melakukan klarifikasi di beberapa stasiun televisi, karena ini bisa berdampak sama pekerjaan dia juga. Mau tidak mau, Mentai Theo, manajer dan keluarganya pun buka suara mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Baru deh Mentai Theo mengaku awal bertemu dan tukaran nomor handphone dengan Lenai Kekua melalui website Kencan, bukan ketemu setelah bertanding. Mereka memang benar menyatakan pacaran selama ini secara online, namun tidak pernah ketemu langsung. Dan Mentai Theo selalu percaya bahwa Lenai Kekua itu wanita asli, benar-benar kecelakaan dan leukemia. Semua itu nyata dialami sama Mentai Theo, dan karena dia ditipu oleh Ronaya. Can't express how sorry I am towards Mentai and his family. In an exclusive interview with Dr. Phil, Ronaya Tuiasosopo not only admits he was the mastermind behind the Mentai Theo girlfriend hoax, but we watch as this big, burly 22-year-old man goes behind this privacy screen and allegedly transforms his voice into what sounds like the fictitious female character he created, Lenai. Lalu bagaimana dengan kisah bahwa Mentai Theo pernah bertemu dengan Lenai Kekua langsung? Di awal tadi saya cerita ada beberapa pihak yang meragukan orientasi seksual Mentai Theo. Nah, untuk menghilangkan keraguan ini, Mentai Theo mengaku mengarang cerita pernah bertemu dengan Lenai Kekua. Dan kebohongan ini sudah diobrolin Mentai juga kepada Lenai sebelumnya. Bahkan Mentai sampai berbohong kepada ayah dan abangnya mengenai hal ini. Sebenarnya semua ini karena Mentai Theo yakin bahwa Lenai memang wanita nyata yang akan segera ditemui dan dinikahinya. Mentai Theo ngerasa ya berbohong sementara nggak apa-apa deh. Toh aku emang pacaran sama Lenai Kekua. Dia nggak tahu bahwa pacarnya selama ini adalah seorang lelaki. Emang agak ribet ngejelasinnya karena Ronaya berbohong sebagai Lenai Kekua dan Mentai Theo berbohong ketemu langsung dengan Lenai Kekua. Mentai Theo juga beberapa kali mengajak Lenai Kekua untuk video call tapi ditolak dengan berbagai alasan. Saya nggak tahu ya di tahun 2012 udah marak atau belum video call. Yang pasti Mentai Theo sudah percaya aja bahwa Lenai adalah nyata karena mereka teleponan hampir tiap malam dan suara Ronaya emang cewek banget yang mungkin juga udah dibutakan sama cinta. Jago emang si Ronaya ini memperdaya Mentai Theo saat itu. Walaupun kemudian Mentai Theo bersama keluarga dan manajernya harus kembali dari TV ke TV lagi untuk melakukan klarifikasi. Hinaan dan makian diterima dari semua penggemar, masyarakat, dan seluruh pihak yang selama ini percaya mentah-mentah cerita Mentai Theo. Udah keburu banyak yang tertipu dan baper tentang kisah cinta Mentai Theo dan Lenai Kekua yang ternyata hanyalah hoax belaka. Sampai ayahnya Mentai Theo, Brian Theo, juga ikut-ikutan nangis memohon maaf kepada masyarakat Amerika, khususnya penggemar football, atas kebohongan dan kericuhan ini. Sampai akhirnya, pihak Mentai Theo pun melakukan pelaporan terhadap Ronaya Tuiasosopo. Why in the world wouldn't you go visit this girl in the hospital
this young woman who you claim is the love of your life. Why wouldn't you go see her? That was on April 28th. Two weeks later, I get to go home. And so I end up in San Diego, which was too far for me to go to the hospital. Then I fly to LA, and the layover time was too short. But it's like a 2-hour drive from San Diego, Manti. That just really doesn't make sense to me. It doesn't make sense to me either at this point. I've known him 21 years of his life. And he's not a liar. He's a kid. Tapi kelihatannya keluarga Manti Teo ini juga merupakan keluarga yang baik ya, karena selanjutnya mereka mencabut laporan sebab ayahnya Ronaiah yang bernama Pastor Titus Tuiasosopo bersama jemaat satu gerejanya di Antelope Valley meminta maaf di televisi kepada keluarga Manti Teo dan juga keluarga Diane Omiara, mengakui Ronaiah dan keluarganya lah yang bersalah serta bertanggung jawab atas semua kekacauan berita ini di seluruh masyarakat. Mereka juga melakukan pertemuan langsung yang menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya dan akan menggantikan seluruh kerugian secara material serta melakukan pembersihan nama baik. Proses ini juga cukup panjang katanya karena melibatkan beberapa pihak dalam tim football. Sampai pada 19 Januari 2013, ketiga keluarga pun final menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, bahkan disiarkan stasiun TV olahraga ESPN, dan Ronaiah Tuiasosopo mendapatkan hukuman tidak bisa mendekati Manti Teo maupun Diane Omiara minimal jarak 10 km dan gak boleh ngobrol atau berhubungan sama mereka. Manti Teo baru saja menikah pada Agustus 2020 lalu dengan Yofi Nicole Engbino. Namun kelihatannya berita tentang pacar palsu Manti Teo dulu tetap diingat orang sampai sekarang dan menjadi salah satu pembohongan publik terbesar dalam dunia olahraga. Bagaimana menurut kamu? Apa yang salah hanya Ronaiah Tuiasosopo aja karena menipu Manti Teo? Atau Manti Teo juga salah lah karena dia yang mempublikasikan kebohongan ini kepada semua masyarakat dan juga media? Atau seharusnya Manti Teo nikah aja sama Diane Omiara? Toh dia selama ini udah jatuh cinta sama foto Diane. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali, kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artocles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Jaga tangan dan juga lidah kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Terima kasih.